Hai guys, berita besar kalau Hong Kong baru saja meluncurkan Bitcoin dan Ethereum ETF kemarin dan bisa langsung ditradingkan saat itu juga. Kita akan lihat artikel ini dan ada berita FTX yang sudah bisa merecovery sebagian besar uang yang ada di exchange FTX tersebut. Kita akan lihat situasi sekarang itu bagaimana dan kondisi whale yang sekarang sedang mengakumulasi Bitcoin. Kita akan lihat analisa orang ini, technical analysis Bitcoin, Ethereum, dan Bitcoin dominance. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan gambar yang menarik ini, di mana di pagi ini di surat kabar di Jepang, Japan Times ini memunculkan berita yang berkenaan dengan kripto. Ditulis di sini kalau kerusuhan kripto yang ada di Amerika Serikat bisa menjadi anugerah di Jepang. Kita tahu kalau SEC itu sangat ingin perusahaan-perusahaan kripto yang sudah ada lama berdiri di Amerika Serikat itu menghentikan operasinya supaya bisa menjalankan, melancarkan proyek CBDC Amerika, tapi Jepang sendiri itu mengambil langkah yang berbeda dengan Amerika, di mana mereka tentunya ingin memberikan manfaat juga kepada warganya. Mereka akan membuat kerangka hukum yang jelas mengenai kripto, dan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Mungkin di Amerika tidak bisa menjadi lahan yang subur untuk kripto, tetapi banyak sekali lahan-lahan di luar Amerika seperti Hong Kong, seperti di Dubai, dan di Jepang juga ya teman-teman. Dan berita ini juga diperkuat oleh berita HSBC yang kemarin itu melaunching ETF Bitcoin dan Ethereum dan bisa di-trading. Di mana ETF ini yang ditradingkan sebagai security itu di-list oleh HSBC di aplikasi Easy Invest hari Senin kemarin. Ini memberikan kepada trader itu exposure ke market Bitcoin dan Ethereum futures-nya. Berita ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis kripto China, Colin Wu, Wu Blockchain ini. HSBC ini merupakan bank terbesar di Hong Kong, kata Wu, dan HSBC merupakan peminjam pertama di Hong Kong yang memungkinkan customer mengakses aset digital ETF. ETF yang dirancang sederhana dan praktis ini membuat ETF ini menjadi opsi yang cukup menggiurkan bagi trader retail dibandingkan dengan derivatif yang lainnya seperti options, karena trader harus mengerti konsep seperti strike price dan gamma. Ketika kamu punya simplicity atau kesederhanaan, maka kamu akan mendapatkan volume. Orang-orang akan akhirnya itu melakukan spekulasi karena ini sangat mudah sekali. Jadi akan banyak volume yang akan masuk ke dalam pasar Bitcoin dan ETH ETF di Hong Kong ya teman-teman. Dan kita akan melihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. 3 hari berturut-turut close-nya itu merah dan ada red dot yang terbentuk di sini juga, di mana RSI dalam posisi overbought. MACD dalam mengarah ke atas. Kita bisa lihat kalau di time frame 4 jamnya ini itu indikatornya itu bercampuran. Jadi di market cipher itu ada green dot di 4 jam yang sekarang. RSI ini menyentuh daerah support 50, MACD mengarah ke bawah. Ini bisa ada potensi untuk menjadi pola falling wedge atau bull flag ya teman-teman. Jadi ketika dia turun seperti ini, dan ketika dia itu melakukan breakout ke atas, maka dia akan berpotensi untuk ke harga yang lebih tinggi lagi atau meretest daerah 31 ribuan ini. Yang sebenarnya bisa menjadi daerah liquidity grab ya teman-teman. Karena ini tampaknya bisa menjadi resistance yang kuat, kecuali didorong oleh whale dengan kuat dengan volume yang besar, itu maka Bitcoin bisa melanjutkan harganya ke harga yang lebih tinggi lagi, yaitu target daripada inverse head and shoulders itu sekitar 35.000 dan 36 ribuan. Untuk Ethereum sendiri, dia masih berada di atas daripada pola falling wedge yang sudah terjadi breakout. Kemarin ada sell off yang cukup kencang untuk Ethereum, dan ini breakout daripada pola triple top yang ada di sini, di mana ini adalah support yang di breakout oleh Ethereum. Sekarang melakukan retest, nah akan sangat bullish kalau misalnya dia bisa balik lagi ke sini ya teman-teman untuk time frame 4 jamnya, jadi harus close di atas garis ini. Tapi kalau misalnya ada rejection yang terjadi di sini, maka harga Ethereum itu bisa ke harga yang lebih bawah lagi dan ada potensi menyentuh daerah atas garis ini, yaitu daerah atas daripada falling wedge ya teman-teman. Ini bisa menjadi retest, dan kalau misalnya retest berhasil, maka Ethereum bisa melanjutkan lagi harga ke atas
berpotensi ke 2100 seperti yang dilakukan oleh Bitcoin berhasil mencapai puncaknya di puncak sebelumnya yang berada di bulan April. Jadi ada potensi Ethereum untuk melakukan yang namanya V-shape recovery kalau misalnya Bitcoin itu kuat ya teman-teman. Tapi kalau misalnya Bitcoin malah turun, ini bisa menjadi rejection dan Ethereum bisa membuat yang namanya lower low ya teman-teman. Untuk Bitcoin dominance masih dalam posisi naik, tidak ada perubahan seperti kemarin. Meskipun ada perlambatan, kemarin itu tidak terlalu banyak perubahan di Bitcoin dominance. Indikator itu masih mengarah kepada bullish, dan di real Bitcoin dominance juga mengalami kenaikan terhadap ETH, tetapi menariknya adalah dengan altcoin non-ETH itu dia mengalami perlemahan. Altcoin tanpa Ethereum ini mengalami penguatan terhadap harga Bitcoin. Sangat menarik sekali, kita bisa melihat kalau beberapa koin DeFi itu mulai naik ya. Jadi mungkin kita bisa melihat yang namanya DeFi Summer seperti yang terjadi di tahun 2020 kalau kita mencocokkan fraktal sekarang dengan yang waktu itu. Dan sekarang kita akan melihat kondisi FTX yang sudah merecovery sebesar 7 miliar dolar aset sejauh ini dan memiliki 2 miliar dolar yang disalahgunakan. Ada aset liquid sebesar 7 miliar dolar yang sudah di-recovery oleh FTX, orang yang bertanggung jawab ini, dan pencarian aset tambahannya itu, aset sisanya itu terus berlanjut. Ini merupakan hasil laporan yang dirilis kemarin, Juni 26, adanya pencampuran uang nasabah dengan uang perusahaan tersebut itu membuat upaya-upaya recovery ini menjadi sangat rumit. Nah, pihak yang berhutang yaitu tim FTX dan afiliasinya sekarang ini mengestimasi jumlah aset customer yang disalahgunakan sebesar 8,7 miliar dolar. Kebanyakan uang tersebut 6,4 dolar itu di dalam fiat dan stablecoin, di mana FTX tidak melakukan diferensiasi atau tidak membedakan fiat dan stablecoins di dalam akuntingnya. CEO FTX sebelumnya yaitu SBF itu tidak melakukan pencampuran dan penyalahgunaan aset customer secara tidak sengaja. Artinya ini dia melakukannya dengan sengaja ya teman-teman. Beberapa eksekutif senior FTX seperti SBF, Gary Wang, Nisha Singh, dan CEO Alameda Research, Caroline, ini memberitahukan mengenai uang yang mereka harus pertanggungjawabkan kepada customer itu. Estimasi mereka itu mencapai 8,9 sampai 10 miliar dolar, di mana ini jauh lebih besar dibandingkan dengan estimasi pihak FTX yang berhutang ya. Jadi kondisi sekarang ini belum ada kejelasan karena sangat rumit sekali untuk men-track semua uang yang sudah dikirim ke sini dan ke sana. Jadi tim tersebut itu belum tahu persis berapa sebenarnya uang yang bisa di-recovery oleh FTX. Sejauh ini kita hanya bisa mencapai 7 miliar dolar. Kalau misalnya bisa lebih itu lebih baik karena bisa menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada customer, tetapi untuk orang-orang yang kehilangan uangnya itu di FTX itu harus bersabar karena ini bisa menjadi proses yang lama. Apakah akan di-refund? Saya tidak tahu. Ketika masalah seperti ini terjadi, biasanya akan memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Dan sekarang kita akan melihat aksi yang dilakukan oleh Whale, di mana mereka mulai mengakumulasi secara besar-besaran. Nah, kelihatannya kalau Whale itu adalah investor Bitcoin yang pintar atau cerdas ya, tetapi data menunjukkan kalau mereka itu sepenuhnya gagal untuk membeli di harga yang terendahnya, yaitu di sekitar harga 15.500-an. Tetapi ada beberapa harga yang mereka sangat suka, yaitu sekarang-sekarang ini. Whale sedang mengakumulasi secara besar-besaran pertama kalinya sejak tahun 2021. Artinya, ini adalah awal mula bull market. Kita lihat ini, di mana kotak merah ini menunjukkan Whale mengakumulasi Bitcoin secara besar-besaran. Whale itu beli tepat sebelum terjadinya bull rally atau kenaikan ke atas ya. Kita lihat di sini, itu di daerah sideways ini Whale beli. Di sini juga sebelum harga itu naik dengan pesat, Whale beli di sini juga. Dan di kotak warna biru ini itu tidak ada atau sangat sedikit sekali akumulasi yang terjadi ya teman-teman. Loss of interest at top prices, karena mereka tahu ini harga cukup tinggi, jadi tidak ada ketertarikan untuk membeli di daerah sini. Mulai membeli lagi di daerah sini, dan
ketika bear market ini terjadi, akumulasi yang mereka lakukan itu sangat kecil sekali. Di harga terendah Bitcoin tahun lalu, yaitu di 15.500-an, tidak ada atau sedikit sekali akumulasi yang terjadi. Jadi tidak menunjukkan kalau whale adalah benar-benar smart money, karena harusnya mereka membeli dari sini ya teman-teman. Tetapi justru di harga-harga sekarang ini, ketika harga mungkin akan cenderung untuk sideways saja, mereka akan melakukan akumulasi dengan kuat. Dan ini menunjukkan kalau potensi Bitcoin untuk naik ke atas itu masih besar, teman-teman. Pump ini itu bisa berlangsung sampai tahun depan ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya posisi yang kuat di Bitcoin dan altcoin-altcoin yang fundamentalnya itu memang bagus. Dan terakhir adalah event-event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin. Besok Fed Chair Powell akan berbicara jam 8.30. Hari Kamis Jerome Powell juga akan berbicara lagi, dan ada final GDP quarter per quarter. Hari Jumat akan ada Core PCE Price Index month to month-nya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.